Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ini cukup ya, saya nggak terlalu cepat ya, Dek ya. Oke, nah ini capaian pembelajarannya. Seperti biasa, teman-teman mengetahui konsep sistem modulasi frekuensi ya. Nah, yang kedua, mengetahui parameter-parameter, nanti juga ada indeksnya, ada bandwidth ya, segala macam, serta nanti proses demodulasinya. Nanti sekali terakhir kita tampilkan contoh dari desain ya, FM stereo atau radio FM ya. Kita bahas modulasinya dulu. Nah, modulasi frekuensi seperti yang kita bahas di pertemuan awal itu salah satu contoh dari modulasi sudut ya. Jadi modulasi sudut atau angle modulation itu ada fasa dan frekuensi di analog ya. Nah, jadi untuk frekuensi ini bagian dari modulasi sudut. Nah, misalkan ada carrier kita pembawa itu persamaannya adalah persamaan sinyalnya ya FCT ya. Misalkan ada amplitude carrier cos 2P frekuensi carrier. Nah, maka untuk sinyal yang hasil termodulasinya itu bisa kita tuliskan dengan amplitude carrier ya cos 2P frekuensi carrier kita tambahkan dengan fasa carriernya. Nah, kita asumsikan bahwa nilai fasa yang angle di sini, yang sudut di sini itu adalah theta i misalkan ya. Nah, maka rumus yang di termodulasi sinyal carriernya itu bisa kita tuliskan dengan ST ya. Itu adalah amplitude carrier cos A theta i AT. Ya, di mana theta i di sini adalah komponen frekuensi dan fasanya. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena kita membicarakan sudut itu ada omega ya, omega radian per second. Ya, karena di sini kita membicarakan sudut angular, nah maka di sini ada omega. Omega itu 2πf. Ya, nah selain itu karena ini dia fungsi waktu, ya di sini ada mengandung frekuensi dan fasa. Nah untuk omega frekuensi sudutnya, ya kita bisa mencari dengan turunan pertama, ya turunan pertama dari theta yang tadi kita turunkan terhadap waktu t, ya itu untuk kecepatan sudut ya omega radian per second. Nah di sini ada yang namanya frekuensi sesaat atau FIT. Ya, frekuensi sesaat ini yang ada dalam kecepatan sudut itu teman-teman bisa cari dengan persamaan 1/2π turunan pertama dari theta i tadi di sini atau komponen frekuensi dan fasa. Ya, nah dari rumus yang ini teman-teman bisa kita turunkan ya untuk sinyal termodulasi FM. Teman-teman bisa menggunakan persamaan ya ini untuk sinyal FM itu adalah amplitude carrier cos 2P frekuensi carrier terhadap waktu T ya kita tambahkan dengan 2P KF. KF ini adalah sensitivitas frekuensi. Kalau di amplitude modulasi ada yang namanya KA ya amplitude sensitivitas amplitudo. Nah, maka untuk di frekuensi ada sensitivitas frekuensi. Ya, satuannya hertz ya, nanti hertz per volt ya. Nah, ini jangan lupa integral sinyal informasi DT. Batasnya 0 sampai T. Ya, ini untuk persamaan sinyal termodulasi. Nah, ini untuk perbedaan fasa dan frekuensi modulasi ya. Nah, kalau fasa berarti yang kita rubah adalah fasanya dari si carrier, sementara frekuensi yang kita rubah adalah frekuensi dari carriernya. Nah, untuk sinyal termodulasinya, teman-teman, ini untuk modulasi fasa. Ya, di sini ada sensitivitas fasa juga. Ya, fasa itu adalah radian. Maka untuk satuan sensitivitasnya adalah radian per volt. Sementara di sini ya langsung teman-teman tambah diintegralkan sinyal informasinya. Ya, nah di sini adalah untuk fasa amplitude carrier cos 2P frekuensi carrier T ditambah dengan sensitivitas fasa dikali dengan sinyal informasi. Bandingkan sinyal yang fasa ini dengan sinyal FM kita. Di sini ada fungsi integrator. Kita integralkan sinyal informasi kita. Ya, sementara untuk fasa dia langsung dikalikan dengan sinyal informasinya. Perbedaannya di situ. Untuk fasa dan frekuensi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa paham antara fasa dan frekuensi di modulasi analog? Saya lanjut, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, nah ini perbedaan hasil ya. Nah, di sini carrier pasti lebih frekuensinya lebih tinggi ya kalau kita bandingkan dengan sinyal informasi. Ini hasil FM-nya, ini hasil fasanya. Ya, ini untuk fasa dan frekuensi.
Sementara kalau kita bandingkan dengan sinyal AM modulasi kita, teman-teman di sini ada perkalian dengan sensitivitas amplitudo. Ya, di sini. Nah, teman-teman di sini kita tidak ada perkalian cos ya. Cos itu hanya punya frekuensi carrier, tapi di sini carrier dan frekuensi formasinya kita kalikan dengan cos. Itu perbedaan AM dan AFM. Ya, oke. Nah ini untuk perbedaan hasil modulasinya. Ini AM ya, ini AM. Nah ini FM. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya lanjut. Nah ini untuk modulasi frekuensi sesaat untuk sinyal FM kita ya. Nah, pakai yang tadi ya. Nah, kalau misalkan frekuensi sesaatnya itu adalah carrier, kita tambahkan dengan sensitivitas frekuensi, kita kali dengan sinyal informasi. Atau untuk frekuensi sesaatnya, kita bisa menggunakan persamaan. Frekuensi carrier kita tambahkan dengan sensitivitas frekuensi, kita kali dengan AM. AM ini apa deh kemarin AM? AM apa? Kenapa deh? Ada AM, ada AC. Kalau AM apa nih? AM apa? AM berarti amplitudo sinyal informasi. Ya, jangan kebalik ya. Oke, kalau AC berarti amplitude sinyal pembawa. Ya. Nah, di sini kita kalikan dengan cos 2pi frekuensi sinyal informasi T. Ya, sementara untuk daya rata-ratanya itu adalah ya P average ya, power average itu adalah amplitude carrier kuadrat kita bagi dengan 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk definisi ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya, saya rasa paham. Oke, nah ini untuk deviasi. Nah, deviasi itu adalah simpangan ya. Jadi karena kita membicarakan frekuensi, maka di sini kita lihat perbedaan frekuensinya. Ya, nah di sini teman-teman untuk mencari deviasi frekuensi di frekuensi modulasi, ya itu teman-teman ini delta F ya, delta F itu teman-teman bisa langsung menggunakan persamaan sensitivitas frekuensinya dikali dengan amplitude sinyal informasi. Ya, jangan lupa deviasi frekuensi. Ya, jadi perbedaan frekuensi kita di dalam modulasi frekuensi itu adalah sensitivitas frekuensi kita kalikan dengan sinyal informasinya. Nah, ada deviasi frekuensi, ada yang namanya perbandingan deviasi. Kalau perbandingan deviasi ini sama dengan indeks modulasi. Ya, kalau di AM, di modulasi amplitude itu indeks modulasinya adalah mu. Kalau masih ingat ya mu. Kalau misalkan di FM itu kita beta. Ya, jadi indeks modulasinya beta itu adalah deviasi frekuensi dibagi dengan bandwidth sinyal informasi, atau deviasi frekuensi dibagi dengan frekuensi sinyal informasi, atau ini yang sering kita pakai nih ya. Indeks modulasi untuk FM itu adalah sensitivitas frekuensi kita kali dengan amplitude sinyal informasi kita bagi dengan frekuensi sinyal informasi. Ini untuk indeks modulasi di FM. Ya, nah karena indeks modulasinya kita ketahui, maka persamaan yang ini, persamaan FM yang di atas ya, yang ST, amplitude carrier cos 2pi frekuensi carrier T ditambah dengan 2pi sensitivitas frekuensi integral dari sinyal informasi DT, itu bisa kita sederhanakan menjadi amplitude carrier cos 2pi frekuensi carrier T ditambah dengan indeks modulasi sin 2pi frekuensi informasi T. Ya, teman-teman bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, yang lebih sederhana yang ini, tanpa harus mengintegralkan sinyal informasi. Ya, oke, teman-teman saya tanya, kalau nilai pi di sini berapa ya? Nilai pi dalam sin konstan berapa? 180, Bu. Iya, oke. Kalau di luar sin konstan, saya taruh pi di sini nilainya berapa? 3,14. Oke, jangan lupa ya. Jangan kebalik. Ya, oke. Oke, sampai di sini dulu. Oke, silakan deh, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke spektrum? Cukup jelas ya? Oke. Share yang masuk, bentar ya. Oke. Nah,
Nah, ini spektrum ya. Kalau spektrum berarti kita sudah membicarakan domain frekuensi ya. Nah, rumus teman-teman yang ini ya, yang rumus yang di atas tadi, yang untuk singleton, yang di atas yang ada indeks modulasi. Di FM kita ada yang namanya tabel Bessel. Ya. Nah, tabel Bessel ini membantu kita dalam membuat spektrum sinyal termodulasi FM. Ya, jadi yang awalnya sinyal informasinya yang ini, ya amplitude carrier, cos 2pi, frekuensi carrier ditambahkan dengan indeks modulasi sin 2pi, frekuensi informasi, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, jadi amplitude carrier sigma dari ini nilai Besselnya. Ya, ini nilai Bessel cos 2pi frekuensi carrier ditambah dengan n. N ini nanti adalah sisi sideband hasil dari tabel Bessel. Nanti saya tunjukkan ya. 2pi frekuensi carrier dikalikan dengan T. Nah, sehingga spektrumnya untuk domain frekuensinya itu adalah SF ya, kita udah Fourier kan dia, itu adalah amplitude carrier kita bagi 2, sigma dari nilai tabel Besselnya, nilai delta ya, nilai diskrit delta dari frekuensi dikurang carrier ditambah NFM-nya, ya hati-hati dengan NFM, kita tambahkan dengan delta F ditambah dengan carrier ditambah perkalian N dengan FM. Ya, nah nanti kita lihat contoh soal. Nah ini untuk grafik Bessel, ini untuk posisi carriernya di sini J0, ini J1, J2, J3 dan seterusnya. Ini sideband, sisi sidebandnya. Ya, nah ini untuk tabel. Nah ini teman-teman nanti satu soal di UTS ya. Ini untuk tabel Bessel. Nah yang di sini yang kolom ini adalah indeks modulasinya. Ya, sementara untuk yang sisi baris ini adalah nilai Besselnya. Ya, jadi ini J0 untuk carrier, ini J0-nya yang fungsi buat carrier yang di tengah. Ini J1, J2, J3, J4 dan seterusnya. Di sini saya kasih lihat dulu ya. Oke, ini saya taruh ke atas saja yang ini. Cara membacanya seperti Nah, cara membacanya seperti ini. Anggaplah ini indeks modulasinya 0,2. Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, ini indeks modulasinya 0,25. Ya, maka untuk carrier-nya di sini, frekuensi carrier-nya ini 0,98. Ini kita anggap AC-nya 2, anggap misalkan ya. Nah, ini 0,98 misalnya. Nah, ini 0,12 nih. 0,12 itu yang di sini dan di sini. Untuk yang 0,12 di sini, ini adalah carrier ditambah 1 dikali FM. Di sini adalah carrier dikurang 1 dikali FM. Ini N-nya 1, ini 1. Nah, kita lihat yang di 0, oke, kita lihat jangan 1 ya. Kita lihat yang 5 deh. Ini saya crop dulu ya, teman-teman cara membacanya saya tunjukkan. Ya, oke. 5 yang ini ya. Nah, 5. 5 ini carrier. Karena ini spektrum kita mutakkan ya, yang min 0,18 tetap 0,18. Ya, jadi N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya, berarti N-nya 8. Ya, sementara untuk penggambaran spektrumnya, yang ini FC 0,18, yang ini berarti FC ditambah FM, ini FC ditambah 2 FM, ini FC ditambah 3 FM, sampai FC ditambah 8 FM. Sisi kirinya, ini FC dikurang FM, ini FC dikurang 2 FM, FC dikurang 3 FM, sampai FC dikurang 8 FM. Bisa? Yang kiri Kiri dikurang D, ini ditambah. Iya, Bu. Baik. Bisa bacanya? Nanti saya berikan satu contoh soal. Sampai sini dulu bisa? Ini khusus carrier, ini sisinya, jumlah N-nya. Berarti untuk yang satu N-nya berapa? Ya. Nah, untuk yang indeks 1 N-nya berapa? 1. Bukan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa? Ini carrier-nya, J0 itu carrier, sementara J1, J2, J3, dan seterusnya itu adalah sideband-nya, N-nya. Berarti kalau indeks modulasinya 1, berarti sideband-nya N-nya itu 3. Ya, di sini berarti FC plus FM, FC plus 2 FM, FC plus 3 FM. Ini FC min FM, FC kurang 2 FM, FC kurang 3 FM. Bisa?
Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, good. Kita lanjut. Berarti bisa satu soal UTS nanti nih ya. Oke, ini saya delete. Nah, nanti table ini teman-teman gunakan ya. Oke, kita lanjut ke bandwidth. Nah, bandwidth nanti untuk bandwidth FM ya itu ada dua ya, actual bandwidth dan bandwidth Carson. Nah, actual bandwidth itu bandwidth yang tercipta dari hasil table Bessel. Ya, jadi untuk mencarinya itu adalah 2N dikali FM. Ya, jadi 2 kita kalikan dengan jumlah sideband hasil tadi, ya kalau misalkan di sini 1 maka 3 N-nya gitu ya. Kalau 5 berarti tadi berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu N-nya 8 gitu ya. Nah, jadi untuk bandwidth actualnya teman-teman kalikan 2 dikali jumlah sideband-nya, kita kalikan dengan frekuensi informasi. Nah, nanti karena di sistem kita butuh guard band ya penjaga supaya tidak kena interference dengan perangkat lain. Nah, ini kita jaga nih ya, frekuensinya kita ada guard band namanya frekuensi guard band. Nah, jadi untuk FM ada yang namanya bandwidth Carson. Nah, bandwidth Carson ini yang biasanya kita gunakan untuk mengirimkan informasi kita. Ya, bandwidth Carson teman-teman bisa menggunakan rumus 2 dikali frekuensi informasi, kita kalikan dengan indeks ditambah 1. Atau 2 dikali dengan deviasi frekuensinya ditambah dengan frekuensi modulasi. Ya, oke, ini nanti hubungan bandwidth ya, sudah saya tambahkan. Nanti kita lihat satu contoh soal. Nah, ini wideband dan narrowband ya. Kalau untuk membicarakan narrowband FM dan wideband FM, itu yang sebenarnya yang ada di lapangan itu adalah wideband FM. Ya, karena indeks modulasinya harus besar sama dengan 1. Kalau narrowband itu adalah sama dengan AM, karena indeks modulasinya kecil dari 1. Ya, nah di sini ada yang namanya narrow dan wideband ya. Nah, untuk wideband itu teman-teman, wideband itu adalah sebenarnya modulator narrow itu yang kita kalikan dengan si M yang tadi, yang table Bessel. Ya, jadi si wideband FM itu sebenarnya tercipta dari si narrowband juga gitu. Ya, nah di sini ada fungsi integrator yang tadi integrator dari sinyal informasinya. Nah, setelah itu kita kalikan dengan N-nya berapa kali si N yang tadi. Ya, nih frekuensi. Nah, di sini teman-teman rumusnya hadir dari sini deh. Frekuensi kita kalikan dengan N carrier. Nah, rumusnya dari situ. Ya, frekuensi kali N nih carrier kan di sini kan ya. Nah, jadi narrowband kita kalikan dengan frekuensi FM ditambah N FC-nya yang tadi. Akhirlah FM. Ya, oke sampai di sini ada pertanyaan untuk modulasi sebelum saya lanjut demodulasi. Ada pertanyaan? Saya rasa materinya cukup jelas saya sampaikan. Ini materinya sudah saya atur sebaik mungkin ya. Saya harapkan teman-teman paham. Ada pertanyaan modulasi, Dek? Mudah ya? Sisko mah nggak susah ya? Baik, Bu. Nah, ini demodulasi ya. Kalau demodulasi itu prinsipnya sama dengan AM, dia pakai super heterodyne, dia fungsinya down converter. Ya, nah di sini nanti ada intermediate frekuensi sebelum kita tambahkan dengan osilator, kita transfer ya, kita transmisikan radio frekuensi, nanti di penerima radio frekuensi yang diterima antena gitu ya, difilter oleh band pass filter, dia membatasi 2 frekuensi ya, di mixer dikalikan dengan osilator gitu ya. Nah, sehingga nanti ada yang di sini frekuensi aslinya ya, ini diagram dari down converter atau demodulasi sinyal FM. Nah, ini yang tadi kita bahas, kita mix ya sinyal RF-nya dengan carrier-nya, sehingga nanti di sini ada frekuensi intermediate, frekuensi asli sinyal informasi. Nah, teman-teman di sini ada limiter. Nah, limiter ini fungsinya untuk membatasi amplitude ya. Jadi misalkan ada amplitude yang berlebih sinyalnya, nah ini kita limit, kita batasi di sini. Ini fungsinya. Karena yang kita lihat di sini frekuensi, nilai amplitude harus kita batasi. Ya, nah di sini ada diskriminator, detektor, dan DC blocking. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk rumus hasil dari detektor dan diskriminatornya. Ya, ini ada selubung sinyal di sini ya. Nah, ini kita menggunakan frekuensi intermediate frekuensinya. Untuk rumusnya sama di sini. Nah, sehingga hasil akhirnya nanti adalah M-topi. Ya, jadi yang kita harapkan M-topi. Nah, kita kirimkan, saya WhatsApp teman-teman apakah gitu ya. Nah, di penerima M-topinya juga harus apakah. Nah, jadi untuk M-topinya ini adalah amplitude carrier 2Pi kita kalikan dengan sensitivitas frekuensinya, kita kalikan dengan sinyal informasi. Ini keluaran dari output
demodulasi kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk demodulasi? Bu, itu di blok. DC blocking. Nah, jadi dia memblok sinyal DC. Di sini ada kapasitor ya. Oh, baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini teman-teman pahami rangkaian Bu, di listrik. slide sebelumnya. Kenapa deh yang ini? Yang 30, Bu. 30 atas 30. Oke, ini diagram. Nah, Oke, boleh. itu yang panah merah apa, Bu? Yang ke kanan atas. Ini perkalian dia aja. Ini kita mix Oh. sinyalnya. Ini sinyalnya kita mix. Itu maksudnya sinyalnya kita mix. Oh, baik. Ya. Oke, ada lagi deh pertanyaan. Sebelum saya bahas contoh soal, sebentar laptop saya ngeliatnya. Oke, nah sebelum saya bahas contoh soal, nah ini contoh sistem SM stereo ya, yang di radio kita, yang di radio ada sini ya, ini left channel gitu ya, ada kanal left dan right gitu. Nah di sini tetap ada nih yang tadi, yang AM, yang indeks modulasinya kecil dari 1. Ya, setelah itu ditransmisikan. Ya, transmit, ini yang dikirimkan ke udara ya. Nah, ini yang kita terima di radio kita. Ya, ini fungsi radio kita karena broadcast itu hanya menerima saja ya. Jadi radio kita komponennya ini diagramnya. Ya, berbeda dengan handphone. Kalau handphone itu transmit receive. Kalau radio kita hanya receive saja. Ya, karena kita tidak bisa mengirimkan informasi ya ke si radio ya. Nah, kalau handphone itu dia transmit receive, komponennya berbeda lagi. Kalau FM dia hanya menerima saja, receive saja. Nah, ini untuk contoh FM stereo. Kita bahas satu contoh soal ya. Nah, ini misalkan ada modulator FM ya. Nah, di sini yang masukannya MT ya, itu cos 1000 PT. Nah, kalau dari sini deh informasi kita ketahui amplitudenya berapa nih? Amplitude sinyal modulasi. Amplitude sinyal informasi AM. AM-nya di sini berapa nih? Kenapa? Bisa dikeraskan nggak suaranya? Ini AM-nya berapa nih? MT itu AM cos 2Pi FMT. Nah, AM-nya berapa nih? 1, Bu. 1, oke, good. Nah, frekuensinya berapa FM-nya? Cos 2Pi FMT. FM-nya berapa? 500, Bu. 500 ya, oke, good. Nah, sinyal pembawanya adalah CT 2 cos 50.000 PT. Berarti AC-nya berapa nih? 2 volt. 2 volt ya. Nah, FC-nya berapa? Cos 2Pi FCT. FC-nya berapa? 25.000, Bu. 25.000, good. Nah, setelah parameter ini teman-teman tahu, HM-nya 1, FM-nya 500, AC-nya 2, FC-nya 25.000. Ya, nah di sini sensitivitas frekuensinya atau KF-nya 2000 Hz. Ya, oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ditanya berapa bandwidth aktualnya ya, ditanya berapa bandwidth Carson, setelah itu gambarkan spektrum sinyal modulasi. Nah, untuk mencari bandwidth aktual, teman-teman kita rumusnya kan tadi 2 dikali sideband dikali frekuensi informasi. Ya, nah untuk tahu sideband ini teman-teman harus tahu dulu indeksnya. Ya, supaya nanti di tabel si bezelnya. Nah, oke, ini saya copy dulu ya, yang ini. Nah, kita taruh ke bawah. Ya, oke. Nah, di sini dulu. Oke, nah, sini indeks modulasi tadi kan sensitivitas frekuensi kita kali dengan amplitude sinyal informasi, kita bagi dengan frekuensi informasinya. Ya udah teman-teman masukkan ya 2000 kali 1 kali 500 dapat 4. Ya. Nah, teman-teman lihat di sini 4 yang ini. Ya, oke, saya berikan dulu garis biar teman-teman bisa melihat. Nah, ini dia. Ya, ini yang 4.
Kelihatan? Nah, indeks modulasinya 4 nih. Ya, berarti N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7. Bisa? Berarti untuk actual bandwidth-nya itu adalah 2 dikali 7 dikali 500. Dapatnya 7000 Hz. Yang ini untuk FC nih ya. FC jangan dimasukin. Hitungnya jadi J1 sampai ke JN-nya saja. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada. Oke, nah, bandwidth Carson-nya ya pakai rumus yang tadi. 2 kita kalikan dengan frekuensi informasi, kita kalikan dengan indeks plus 1. Ya, sehingga didapatkan 5000 Hz. Oke, ini dulu ada yang ditanyakan. Belum saya lanjut untuk menggambarkan spektrum. Di sini ada yang ditanyakan? 2000 dari mana, Bu? Yang tadi, Dek. Yang di atas. Yang ini. Oh iya, Bu. Ya, oke. Bisa boleh lanjut ke slide selanjutnya nih? Bisa, Bu. Yang ini ada yang bertanyakan yang ini? Ya, oke. Kalau udah dikasih contoh soal, insya Allah teman-teman paham. Ya, tapi kalau nggak dikasih contoh soal, bingung nanti ya ujiannya. Dapatnya dari mana gitu ya. Tiba-tiba ada disuruh gambar spektrum gitu ya. Dia nggak diajarin gitu ya. Oke, nah ini saya tambahkan. Nah, oke. Nah, yang ini. Ya. Nah, gambarkan spektrum. Ya. Oke. Untuk amplitude yang ini, sumbu X, amplitude sumbu X itu adalah AC per 2 kita kali dengan nilai Beselnya. Ya, karena di sini AC-nya adalah 2, ya, amplitude carrier-nya 2, maka di sini nilai amplitude yang ini, sumbu X, itu sama dengan nilai Beselnya. Ya, oke. Nah, di sini carrier. Carrier kita tadi 25.000 ya, di sini saya bikin kilo ya, berarti 25 ya, boleh ya. Nah, ini aktualnya tadi yang 7.000 Hz. Ini Carson-nya yang 5.000. Ini guard band-nya. Biasanya ngambil dua spektrum biasanya untuk guard band. Ya, ini sudah saya gambarkan aktualnya di mana, Carson-nya di mana. Sekarang gambarkan spektrumnya. Ya. Ini 25 kilo, 25.000 Hz. 0,4 amplitude-nya. Karena AC-nya 2, amplitude carrier-nya 2, 2 bagi 2, 1. Ya. Nah, ini 0,07. 0,07 ini adalah yang sisi kanan, itu adalah FM ditambah FC ditambah 1 dikali FM. Ini adalah FC dikurang 1 dikali FM. Ya. Nah, untuk 0,36, ya ini kedua ya, 1, 2. Berarti ini adalah FC ditambah 2 FM. Yang ini adalah FC dikurang 2 FM. Bisa bacanya? Oke, yang ini yang 0,43 ya, karena 1, 2, 3. Berarti ini adalah FC ditambah 3 FM. Ini adalah FC dikurang 3 FM. Sampai ke 7. 0,02 yang ini. Ya, berarti ini adalah FC ditambah 7 FM. Ini FC dikurang 7 FM. Bisa? Ibu itu yang AC per 2 JN itu apa, Bu? JN. Oke. Yang mana ini, Dek? Yang JN ini? Iya, Bu. JNB ini yang di bezel kita. Ya, JNB ini berarti ini N1, N2, N3, N4, dan seterusnya. Yang ini. Oke, balik ke tabel ya. Nah, ini. Jadi JNB 2B, J3B, B tadi itu yang ini indeks modulasi. Karena kita indeks kita 4 ya, berarti ini pakai yang ini. Ya, berarti J04, J14. Nah, teman-teman ambil nilainya. Ini amplitudenya nanti di sini nih, nilai sumbu X-nya. Sumbu Y ya, sorry untuk sumbu Y. Ya. Jadi N itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, oke, good. Ya, sorry, ini sumbu X ya, sorry, ini sumbu, sorry, kebalik lagi. Ini sumbu X ya, sumbu X ini frekuensinya, sumbu Y ini nanti amplitudenya. Ya, oke. Kebiasaan di kelas bolak-balik ya, oke. Ini sumbu X-nya frekuensi,
Sumbu Y-nya ini amplitudenya. Amplitudenya ini adalah AC per 2 kita kali dengan JNN ini tergantung jumlah sidebandnya, ini indeks modulasinya. Ya, karena indeks modulasi kita 4, teman-teman lihat yang di 4 di sini. Nah, lihat 4 yang ini nih, saya kasih garis. Ya, berarti 2 per 2 dikali J04 ya. J04-nya berapa? 0,4 karena ini nilai mutlak spektrum, maka min kita pluskan. Ya, berarti 2 per 2 kita kali dengan 0,4, dapatnya 0,4. FC-nya 25. Nah, ini JN selanjutnya J1. J1-nya ini 0,07. Ya, berarti 2 per 2 dikali 0,07, dapatnya 0,07. Sementara sumbu X-nya adalah FC plus 1 FM. Ya, nah sekarang J2. Ya, J2. J2-nya 0,36, berarti 2 per 2 dikali 0,36. Ini dia. Sementara untuk sumbu X-nya adalah FC plus 2 FM. Bisa? Apa perlu saya tuliskan? Bu, masih bingung dalam penentuan sumbu X-nya itu, Bu. Yang ini? Sumbu X yang ini? Frekuensi? Iya. Frekuensi? Oh, oke. Ini FC. Oke, saya balik ke sini deh. Sini. Sini ya. Oke, saya balik ke sini. Ini saya copy dulu. Oke. Tekan yang ini saja. Ya, oke. Nah. Ini ya. Oke, nah. Ini contohnya. Ya, indeks modulasinya 0,2 berarti JN 0,2 ya. JN 0,2 kita lihat indeks 0,2 itu hanya ada J0 dan J1 saja. Ya, berarti N-nya di sini 1. Ya, berarti carrier-nya yang ini ya karena ada 1, maka di sini hanya ada FC plus FM dan FC min FM karena N-nya 1. Kita lihat yang 1. Indeks modulasi 1 di sini ada 1, 2, 3, J1, J2, J3. Maka di sini ada 3 spektrum, 1, 2, 3 di sisi kanan, 3 spektrum, 1, 2, 3 di sisi kiri. Ini N-nya 3. Ya, J1, J2, dan J3. Ya. Nah, yang FC-nya 0,77. Untuk menentukan sumbu X yang ini, yang frekuensinya, spektrum, maka ini adalah FM. FC plus 1 FM, FC plus 2 FM, ini FC plus 3 FM. Ini FC min FM, FC min 2 FM, FC min 3 FM. Jadi tergantung jumlah sideband yang ini. Hasil dari ini J1, J2, J3. Bisa bacanya? Bisa, Bu. Nah, indeksnya 5. Ya, ini untuk carrier pasti, J0-nya carrier. Untuk 5 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, maka di sini ada 8. FC yang ini setelah itu ini FC plus FM, FC plus 2 FM, FC plus 3 FM, dan seterusnya sampai FC plus 8 FM. Sisi kiri, ini FC min FM, FC kurang 2 FM, FC kurang 3 FM, sampai FC kurang 8 FM. Bisa? Nah, yang tadi ditanyakan, siapa tadi yang nanya? Yang JN indeks modulasi, yang ini deh. Ya, N-nya 1, J1B. J15, J25, J35 sampai ke J85. N-nya yang ini. 8, 7, 6, 5 dan seterusnya itu N-nya. N-nya itu jumlah site yang terhasil dari table ini. Oke? Jelas nih FM? Oke. Ya, oke, yang lain silakan. Nanti soalnya seperti ini ya. Oke, silakan ada pertanyaan. FM-nya selesai. Oke, nggak sulit kan ya? Ini materinya udah sesimpel banget nih saya berikan. Oke, silakan ada pertanyaan deh. Kalau tidak kita cukupkan. Jangan lupa tes setengah 8 nanti sampai setengah 9. Silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup kelasnya. Apakah bisa dimengerti slide-nya? Bu, boleh nanya ini, Bu, tentang pembuatan grafik yang itu, Bu, yang bawah. Nah, itu Bu pakai software apa, Bu?
Yang ini? Iya. Enggak ada, ini manual saja, saya nggak masukin manual. MATLAB. Kalau mau masukin MATLAB boleh codingan dulu, tapi saya malas masukin codingan ya. Oh, jadi pakai Iya. langsung dimasukin aja database-nya ya, Bu? Langsung begini. Iya, langsung digambarin manual aja. Ya, oke. Nah, tadi yang nanya siapa, yang cewek, saya lupa yang nanya, Dek. Yang AC ini itu dapat dari mana gitu ya, dari yang spektrum yang ini, Dek. Mana spektrumnya ya? Nah, yang ini, Dek, dapat dari sini. Ya, jadi untuk amplitude spektrumnya yang sumbu Y, teman-teman masukkan AC per 2 nilai Bessel. Nah, ini tadi yang FC plus NFM, ya. Setelah itu kita kurangkan, ini plus dengan kurang. Ya, amplitude-nya ambil yang ini, sama nilai yang ini. Nih, Bu. Ya, oke. Oke, nanti soalnya seperti ini. Nih, saya berikan nih soal ya. Mudah ya? Nggak sulit kan ya? Gampang kok ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak saya cukupkan. Belum ada lagi mungkin, Bu. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, jangan lupa 7:30 saya ingatkan lagi ya. Jangan sampai lupa saja. Ya, karena nggak ada susulan ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, teman-teman butuh slide-nya. Kalau butuh saya kirim, kalau nggak saya kirim. Ya, oke. Betul, Bu. Ya, boleh nanti saya share ya. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Kalau masih yang belum paham, boleh langsung japri DM saja ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Pagi, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Pagi Bu, terima kasih. Ya, Dek.